Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Di video kali ini kita akan coba membuat form validasi sederhana ya di CI atau di framework Code Igniter. Silakan teman-teman bisa download langsung untuk modulnya di deskripsi video ini ya. Langsung saja silakan buka modulnya, lalu buka VS Code. Jangan lupa kita tetap melanjutkan project belajar 3B. Jangan lupa juga untuk exam diaktifkan ya untuk Apache ataupun MySQL-nya. Lalu buka juga untuk Google, browser ya. Kalau di sini saya gunakan Google Chrome. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan dengan laptop teman-teman. Langsung aja. Sekarang kita akan coba bikin form validasi ya sederhana di Code Igniter. Teman-teman, di Code Igniter ini kan banyak yang namanya library gitu ya, dan juga helper. Nanti teman-teman juga akan menjumpai helper ya. Nah, untuk library pertama ini nanti kita akan belajar tentang library form validation ya. Form validation ini digunakan untuk memvalidasi data. Contoh kalau validasi data, kalau misalkan teman-teman login di Facebook gitu ya, ataupun mengisi data pendaftaran ataupun lainnya, pasti ada validasi di situ. Contoh validasinya adalah misalkan datanya tuh nggak boleh kosong gitu, atau data atau nama ini nggak boleh kosong, atau emailnya tidak valid gitu misalkan. Nah, itu adalah form validasi ya. Nah, di sini teman-teman kita akan coba bikin form validasi sederhana di Code Igniter. Caranya silakan ikuti tutorial ini atau sambil buka ya modulnya. Teman-teman silakan buat file baru ya. Kita nanti akan bikin controller dan juga view-nya masih sama ya, karena kita belum berhubungan dengan atau belum berkaitan dengan database, maka kita masih menggunakan controller dan view ya. Nah, silakan teman-teman buka folder atau buka Visual Code-nya dulu, buka project belajar 3B ya, masih melanjutkan video kemarin. Lalu teman-teman ke folder controllers, lalu teman-teman klik new atau klik kanan, lalu new file, tambahkan sesuai dengan modul adalah kita gunakan atau kita pakai nama cform ya, cform.php. Ini adalah controller formnya. Nanti kita akan tambahkan beberapa kode di dalamnya ya. Silakan ikuti aja untuk modulnya. Gunakan snippet ya. Snippet itu yang kayak gini ya contohnya. Kalau misalkan kemarin, kalau teman-teman yang sudah lihat video sebelumnya, itu kan saya ketikkan PHP ya, lalu ketik enter, lalu tekan enter, maka muncul nih tag pembuka PHP dan tag penutupnya. Tinggal teman-teman enter aja, kasih space di situ di dalamnya, lalu teman-teman juga tambahkan controller di sini. Ketikkan aja controller lalu enter. Nah, otomatis settingan atau default controllernya ya, perintah controller di CI itu akan keluar di situ. Nah, teman-teman juga kalau misalkan biar tidak terlalu bingung ya, ini kan ada space kosong nih, teman-teman hapus aja nih, biar apa ya, biar padat gitu untuk codingannya gitu. Ini untuk komentar juga silakan dihapus, nggak apa-apa sih, dihapus aja nih. Nah, kayak gini ya, biar lebih apa ya, biar lebih padat gitu ya. Kita meminimalisir untuk penulisan codingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman jangan lupa dirubah untuk kelasnya ya. Kelasnya itu kan kita menyesuaikan dengan nama dari controllernya. Nah, seperti ini. Jangan lupa biasakan Ctrl S ya, simpan terlebih dahulu perubahan yang ada di dalam file ya, baik file controller ataupun view gitu. Selanjutnya ya, setelah kita tambahkan tadi, nah ini ada yang baru nih, kita akan menambahkan function construct ya. Construct ini atau konstruktor ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan atau yang pertama kali diproses ya. Setelah construct diproses, maka baru dia akan beralih ke fungsi index gitu ya. Jadi ada dua fungsi yang kalau misalkan construct ini nggak ada, maka yang pertama kali diproses adalah fungsi index gitu. Nah, construct ini untuk menambahkannya tinggal teman-teman nih, kalau di modul itu ketikkan construct lalu enter ya. Jadi di dalam controller ini kasih enter di sini, lalu teman-teman ketikkan construct, nah ini, lalu tekan enter. Nah, ini otomatis muncul nih function dari construct. Nah, setelah menambahkan itu ya, menambahkan function construct, tinggal teman-teman kembali ikuti modulnya. Di situ kita akan memanggil library tadi ya, karena kita kan akan membuat form validasi gitu ya.
maka kita akan tambahkan library form validation. Caranya bisa langsung ketik dolar di slot library gitu ya, tapi di sini pun ada snippet ya, snippet di Visual Code-nya, tinggal teman-teman ketikkan aja. Ini boleh dihapus ya, nggak apa-apa, atau mau misalkan seperti ini juga boleh ya, sesuai yang di modul. Kita enter aja, lalu kita load library, ketik aja load library. Nah di sini karena kita belum menggunakan parameter maka atau variabel di sini ya, maka ini kita hapus, kita tinggal ubah aja nama library-nya, tadi adalah form underscore validation gitu. Ini ya, nanti ada library lainnya ya, ketika kita berkaitan dengan database, maka nanti akan ada library lainnya yang akan kita panggil gitu, atau kita load. Kalau sudah menambahkan form validation, nah silahkan teman-teman buat ya, kita buat terlebih dahulu. Setelah controllernya jadi, nanti kita akan bikin view-nya dulu nih. Kita akan bikin view atau kita akan bikin tampilan dari form. Kalau di sini kita akan membuat form login ya. Jadi nanti ada username dan password. Nah, silakan teman-teman klik kanan di folder view, lalu ketikkan atau isikan atau beri nama filenya dengan ini vform.php. Pakai M ya. Nah, itu vform.php. Sesuai yang di modul ya. Selanjutnya kita tambahkan ya struktur HTML standarnya yang dari CI. Teman-teman bisa gunakan tanda seru lalu enter. Nah ini kan muncul ya, nanti muncul. Teman-teman untuk title juga boleh, kalau mau dibiarkan nggak apa-apa karena kan kita masih belajar gitu ya, atau mau dirubah juga boleh, misalkan form login gitu. Nah jangan lupa disimpan. Nah setelah itu kita akan tambahkan di dalam tag body ini. Tag body ini nanti kita akan tambahkan coding ya untuk menampilkan form di sini. Ya kalau teman-teman sudah pernah belajar web native ya, mungkin sudah pernah bikin form ya menggunakan tag form terutama di apa, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar web native gitu ya, pasti pernah atau mengenal yang namanya tag form. Nah tag form ini teman-teman kalau misalkan pengen cepet ya, di copy paste aja lalu pastekan di dalam tag body. Nah kalau misalkan pastenya itu kalau ini kan paste dari modul ya, modul yang saya buat, ini boleh langsung dipaste kayak gini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman biar untuk belajar ya, jadi biar nggak bingung, maka dipisahkan aja ya nih, dipisahkan aja per tagnya di sini. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Teman-teman boleh pakai, misalkan ada pengembangan sendiri gitu, boleh silakan. Ini hanya contoh aja. Jadi kita yang pertama adalah kita panggil perintah validation error. Ini misalkan ya, misalkan ada kesalahan ya di dalam pengisian form gitu, ataupun memang di dalam formnya itu harus diisi gitu ya misalkan, atau tidak boleh kosong nih datanya, maka harus diisi. Maka nanti muncul di sini tampilan validasi error, nanti akan muncul di atas form ini ya. Lalu lanjut lagi di bawahnya ada method post ya. Jadi kita akan gunakan method post di sini. Method kan ada dua, ada get, ada post gitu ya. Karena di sini biasanya kalau form method post itu pasangannya ya ini, yaitu tombol submit ya, tipenya submit. Kan ada input tipe submit, ada input tipe password ya, mungkin teman-teman juga pernah membuatnya gitu. Lalu di sini ada atribut action. Nah action ini juga dia mengarah ke base URL cform aksi. Nah, dilihat base URL di sini kan sebelumnya sudah pernah kita setting ya untuk base URL. Coba teman-teman buka di bagian di bagian config ya. Nih, folder config, lalu config.php. Dilihat di bagian config base URL itu sudah kita tetapkan ya, untuk base URL ini adalah localhost belajar 3B. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat video saya sebelumnya, base URL ini digunakan untuk mempercepat penulisan coding sebenarnya. Jadi teman-teman nggak perlu ngetikkan ini localhost kayak gini ya. Nah kayak gini nggak perlu nih, nggak perlu bikin kayak gini ya. Base URL ini juga
sebenarnya digunakan atau berguna ya ketika teman-teman nanti setelah pembuatan web, lalu kan nanti di hosting ya biar diakses oleh semua orang gitu. Ini juga berguna sekali ya untuk base URL ini. Nah, ini base URL-nya artinya nanti kita akan memanggil, di sini ada aksi, ada cform. Nah, ini adalah fungsi ya, fungsi di dalam controller di sini. Kembali ke cform. Nah, fungsi di sini ini kan belum ada fungsi namanya aksi. Nanti kita akan bikin ya. Di sini ada aksi, di sini ada cform. Jadi ada controller, ada aksi, ada fungsinya. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat video saya sebelumnya ada struktur URL ya. Itu teman-teman silakan dilihat kalau yang belum. Ini adalah ada base URL lalu slash cform slash aksi, artinya kita memanggil controller cform lalu kita juga memanggil fungsi aksi ya, atau lebih tepatnya adalah kita memanggil fungsi aksi yang ada di dalam controller cform ini gitu. Jadi nanti aksinya ke situ ya, atau actionnya itu ke situ dari form. Lalu di sini ada tampilan form login, kita gunakan heading 1. Ini boleh ya. Ini hanya contoh, jadi teman-teman boleh mengcustom sendiri gitu ya. Ini ada kata user, lalu di sini ada tag input ya, input text di sini berupa teks, lalu kita namakan user, nama komponen inputnya user, lalu di bawahnya ada password. Password ini juga sebenarnya untuk tipenya ini boleh teks, boleh password ya, terserah sih, kalau misalkan password juga nggak masalah ya. Lalu name-nya kita atau komponen name-nya kita kasih nama, komponen name kita kasih ini nilainya pas, jadi nama dari komponen ini adalah pas, nama yang untuk user adalah user gitu ya. Lalu terakhir adalah membuat tombol ya. Tombol ini kita kan gunakan tipe submit untuk inputnya, lalu value-nya login ya, atau masuk atau yang lain juga boleh, silakan. Jangan lupa untuk tag form penutupnya ya. Kalau sudah disimpan, nah ketika disimpan, lalu teman-teman sebelumnya ya, sebelum membuat fungsi aksi ya, yang ini, silakan teman-teman balik lagi ke cform, lalu teman-teman juga panggil ya. Di sini kalau tadi load library, kita panggil load helper ya. Atau kalau teman-teman pengen cepat, ketik aja helper lalu munculkan load helper di situ, lalu enter. Nah, helper name-nya ini kita kasih isian URL ya. URL ini adalah untuk memanggil tadi base URL, karena kita kan menggunakan perintah base URL, maka kita harus memanggil helpernya di sini. Salah satunya adalah URL gitu. Ya, silakan teman-teman tambahkan ini di bawah di dalam fungsi construct atau di bawahnya tadi library form validation ya. Artinya kita memanggil library ini form validation, lalu kita memanggil helper URL. Selanjutnya baru ya kita bikin yang namanya form aksi di sini. Teman-teman boleh sambil di copy paste aja nggak apa-apa biar lebih cepat gitu ya. Form aksi ini kita taruh di bawahnya fungsi index ya, atau fungsi aksi ini kita tambahkan di bawahnya fungsi index. Nah, ini kan kalau misalkan copy paste kan jadi satu gitu ya, satu baris ya. Jadi teman-teman dipisahkan aja ya, atau mau copy satu persatu atau per baris gitu ya, boleh, silakan. Nanti teman-teman tinggal mengatur sendiri ya, mau seperti apa untuk tampilannya gitu. Biar enak di ini sih biar enak dilihat gitu. Nah, mau kayak gini juga boleh gitu. Itu ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau sudah ya, saya jelaskan dulu. Di sini ada form validation ya. Jadi kita tuh memanggil, ini kan kelihatan nih ketika diklik di sini kan otomatis dia akan melihat nih, ini form validation dari mana? Ternyata dari library ini, form validation ya. Jadi $this, lalu kita arahkan ke form validation, lalu di set rules-nya atau aturannya. User ini adalah nama dari komponennya ya, komponen yang ada di form tadi. Kalau di vform itu kan ada namanya itu user ya. Ini untuk keterangannya user. Ada require itu artinya harus diisi ya, nggak boleh kosong. Jadi untuk komponen user itu harus diisi,
komponen path juga harus diisi ya. Nah, jika di sini kita gunakan percabangan, jika validasinya ketika dijalankan form validasinya itu tidak sama dengan salah, artinya benar ya. Artinya benar di sini. Ketika benar, maka muncullah form validation oke atau login berhasil gitu ya. Kalau teman-teman mau dirubah lagi boleh. Login berhasil gitu. Lalu jika salah ya, jika tidak ya. Ini kan tidak sama dengan ya, ada tanda seru sama dengan, tidak sama dengan false. Artinya berarti jika loginnya berhasil, maka muncul ini keterangan ini. Ya, artinya user dan password itu diisi, maka munculnya ini. Tapi kalau misalkan user dan password itu tidak diisi, kosong, maka nanti dia akan menampilkan ini, this let view vform. Nah, vform ini kan tadi ya, jadi dia akan menampilkan ini validasi error ya. Begitu ya. Jadi untuk fungsi aksi itu seperti itu untuk alur kerjanya. Nah, terakhir adalah kita menambahkan di dalam fungsi indeks ya, kita tambahkan view di sini ya, tambahkan let view. Jadi teman-teman silakan buka lagi VS Code-nya, lalu tambahkan di sini ya $this, lalu ininya adalah let view ya, view vform. Nah, seperti ini, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Di slot view vform. Nah, kalau sudah tinggal kita coba ya di browsernya. Kita coba di browsernya. Nah, buka browser lalu pastekan atau copy atau ketikkan aja manual boleh localhost belajar 3B cform gitu. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Cform itu kan tadi dia memanggil ini ya, di indeksnya ya, kita lihat. Jadi yang pertama kali jalankan itu construct, setelah construct adalah index. Nah, indeks ini maka nanti untuk pemanggilan yang di browser kan kita manggil cform. Nah, cform ini kan berarti controllernya ya, controllernya di cform, nanti dia akan mengarah ke indeks langsung, jadi mengarah ke vform. Nah, vform ini kan tampilannya seperti ini tadi ya, ada user, ada password, ada form login, titelnya juga form login. Ini title, ini untuk H1 nya tadi, lalu ada user dan password. Nah, misalkan kalau kita tidak mengisi user dan password, langsung klik tombol login, maka hasilnya ada validasi error di situ ya, di atas form login. Jadi ini validation errornya tuh yang di sini. Nah, ini yang user field is required, the password field is required. Nah, ini adalah validation errornya. Nah, tapi kalau misalkan ya, kita back lagi ke cform lalu kita refresh, kita coba isi Andi misalkan passwordnya 12345 gitu ya. Lalu kita klik tombol login, maka nanti muncul login berhasil nih. Untuk URL-nya pun dia mengarah ke fungsi aksi gitu ya. Login berhasil, maka tadi di sini nih login berhasil gitu ya. Jadi teman-teman, untuk load library ataupun helper itu sebenarnya bisa secara otomatis ya, tanpa kita memanggil seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mengaturnya di dalam sini, di auto load ya. Di auto load ini artinya tanpa kita memanggil di dalam file controllernya, maka otomatis dia akan langsung terproses ya. Contohnya nih, auto load untuk library pertama, berarti kita tambahkan contohnya ya. Ini hanya contoh aja nih, teman-teman bisa gunakan juga atau praktekkan ya. Ini form validation pertama, lalu ada auto load untuk helper. Helper ini kita tambahkan URL di sini ya, karena kita kan tadi pakai namanya mana tadi? Nah, tadi kan kita gunakan base URL, ini URL. Nah, tanpa kita mengetikkan ini sebenarnya sudah bisa ya, sudah bisa dijalankan gitu. Kita coba dulu ya, kita coba dulu ke cform tadi. Nah, ini lalu ketika kita klik tombol login, maka hasilnya tuh sama ya. Jadi
Kalau misalkan teman-teman mau diatur di auto load boleh ya, jadi tanpa menambahkan di controllernya gitu ya. Jadi controllernya kita tidak perlu menambahkan, langsung aja ke auto load .php di sini ya, atau di config, di folder config itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan tergantung sih teman-teman kebutuhan aja sebenarnya, mau dipakai di di controllernya boleh, dipanggil di controllernya boleh, atau teman-teman setting secara otomatis gitu ya di autoload.php. Oke, mungkin itu saja ya tentang pembuatan form validasi yang masih sangat sederhana ya. Bagi teman-teman yang baru belajar coding Igniter mungkin bisa membantu gitu ya. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.